Selamat datang kembali di channel saya. Teman-teman, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang somasi, di mana somasi dapat diberikan apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Bila teman-teman belum menonton video sebelumnya, teman-teman dapat menontonnya dengan mengklik ikat yang ada di atas ini. Ya, ikat yang di atas ini diklik aja ya, supaya bisa menonton video saya yang sebelumnya tentang somasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Tapi sebelum saya lanjut membahasnya, mohon bantu saya agar terus dapat menghasilkan konten positif dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang dapat menonton konten positif ini. Teman-teman, pengertian atau dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yakni suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Dalam pasal 1320 atau 1320 KUH Perdata ada 4 syarat sahnya sebuah perjanjian. Yang pertama adalah adanya kesepakatan antara pihak dalam perjanjian. Jadi ada sebuah kesepakatan di antara para pihak untuk membuat sebuah perjanjian. Yang kedua adalah adanya kecakapan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kecakapan ini artinya adalah para pihak harus cukup umur. Para pihak yang membuat perjanjian tidak boleh pihak yang di bawah umur, atau tidak boleh orang yang berada di bawah pengampuan orang lain, atau orang yang membuat perjanjian adalah orang yang sehat secara mental. Artinya apabila ada orang yang kurang sehat secara mental, dia dianggap tidak cakap dalam membuat sebuah perjanjian. Selanjutnya, syarat sahnya sebuah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal yang diperjanjikan. Jadi, dalam perjanjian harus ada dan jelas objek apa yang diperjanjikan, baik itu barang maupun jasa. Apabila barang, maka harus jelas identitas barangnya seperti apa. Misalnya kalau mobil, itu nomor mobilnya, jenis mobilnya, warnanya, dan sebagainya. Kalau jasa apa yang diberikan juga harus dijelaskan dalam suatu perjanjian. Nah, yang keempat, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah perjanjian itu harus disebabkan oleh kausa yang halal. Artinya, perjanjian tidak boleh dibuat untuk sesuatu yang melanggar hukum. Teman-teman, tadi ada 4 syarat sahnya sebuah perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua, yakni adanya kesepakatan antara para pihak dan adanya kecakapan para pihak dalam perjanjian, sering disebut sebagai syarat subjektif. Sementara syarat yang ketiga dan keempat, yakni adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal diperjanjikan, sering disebut dengan syarat objektif. Nah, kita selanjutnya akan membahas apa akibat hukum apabila syarat subjektif dan syarat objektif dilanggar. Apabila syarat subjektif dalam perjanjian tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan melalui permohonan di pengadilan. Namun apabila syarat objektif yang dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum, yang artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
Contoh perjanjian yang dapat dibatalkan adalah: pertama, bila si A dan si B membuat perjanjian jual beli tanah. Ternyata dalam proses pembuatan perjanjian, si A dipaksa oleh si B untuk menjual tanahnya tersebut. Adanya pemaksaan oleh si B kepada si A merupakan pelanggaran syarat kesepakatan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan artinya mau sama mau, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan daripada pihak manapun. Sehingga apabila jelas telah terjadi pemaksaan ataupun tekanan, maka perjanjian tersebut atau perjanjian antara si A dan si B dapat dimintakan untuk dibatalkan oleh pengadilan. Yang kedua, bila si X dan si Y membuat perjanjian jual beli mobil, namun diketahui pada saat membuat perjanjian tersebut, si X ternyata masih anak di bawah umur atau belum dewasa. Walaupun perjanjian tersebut telah ditandatangani dan sudah dijalankan, artinya telah terjadi transaksi jual beli mobil, namun perjanjian tersebut masih dapat dibatalkan atau dapat diajukan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan alasan bahwa ternyata salah satu pihak masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Contoh perjanjian yang batal demi hukum adalah bila si A dan si B membuat perjanjian jual beli narkoba. Karena narkoba merupakan sesuatu yang dilarang dan melanggar undang-undang untuk diperjualbelikan, maka perjanjian antara si A dan si B tersebut otomatis atau langsung batal demi hukum. Artinya sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Teman-teman, demikian pembahasan terkait perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini menambah pemahaman teman-teman terkait ilmu hukum, khususnya terkait perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Bila masih ada pertanyaan seputar persoalan hukum, khususnya terkait perjanjian, atau bila ada saran teman-teman terkait pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini.